Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuki dengan NIM C1D1230999. Hari ini saya akan mempresentasikan kampanye aktif yang berjudul Belanja Yuk Aktif dengan tema Aktif Berbelanja, Aktif Berbagi. Kampanye ini memiliki tujuan untuk meningkatkan keterlibatan pelanggan di berbagai media sosial dengan tagar Belanja Yuk Aktif, di mana kami ingin menciptakan komunitas belanja yang lebih efektif dan juga interaktif. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasannya. Kami menargetkan beberapa kelompok utama. Yang pertama, milenial dan Gen Z yang sangat aktif di media sosial dan juga terhubung dengan teknologi. Kedua, mahasiswa, pekerja muda, dan keluarga muda yang sangat sering berbelanja online untuk kenyamanan dan harga yang lebih kompetitif. Yang ketiga, mereka yang suka berbagi pengalaman belanja, baik melalui foto, video, maupun ulasan di berbagai media sosial. Kemudian yang terakhir, konsumen yang mencari pengalaman yang lebih seru, di mana bukan hanya sekedar sebuah transaksi. Dengan memahami karakteristik audiens ini, strategi kampanye pun disusun secara spesifik dan juga lebih efektif. Lalu, bagaimana cara kami menjalankan kampanye ini? Nah, ada beberapa strategi yang kami lakukan. Yang pertama, kolaborasi influencer dan content creator, di mana untuk menjangkau khalayak yang lebih luas. Yang kedua, mendorong unsur generate konten, di mana mereka dapat berbagi pengalaman belanja. Yang ketiga, kemitraan dengan media digital, di mana ini untuk menjangkau liputan yang lebih luas. Kemudian yang keempat, ada press release dan event launch, di mana kampanye ini agar lebih dikenal dengan publik. Dengan kombinasi strategi ini, kampanye ini diharapkan dapat menjangkau audiens yang lebih banyak dan juga efektif. Kita masuk pada organizing atau pengorganisasian, di mana seperti tampilan di slide, yaitu struktur tim kampanye yang terdiri dari manajer kampanye, yaitu memimpin kampanye secara keseluruhan, tim kreatif dan desain, yaitu membuat materi kampanye visual, tim media sosial, yaitu mengelola akun media sosial, kemudian tim influencer dan hubungan publik, yaitu mengelola hubungan dengan influencer yang terlibat dalam kampanye. Kemudian ada tim teknologi dan pengalaman pengguna, yaitu mengatur teknis dalam aplikasi. Kemudian terakhir, tim logistik dan pengiriman, di mana menyediakan dukungan logistik untuk memastikan produk yang dipersonalisasi atau berhubungan dengan kampanye dikirim tepat waktu. Selanjutnya, mari kita lihat aktivitas yang dijalankan oleh kampanye Belanja Yuk Aktif dalam 12 minggu. Nah, minggu 1 sampai ke 2 yaitu persiapan berupa riset pasar, finalisasi konsep, dan juga kerjasama dengan influencer. Kemudian minggu ketiga sampai keempat yaitu pembuatan konten dan pengujian fitur personalisasi. Kemudian minggu 5 sampai ke 6 yaitu peluncuran kampanye dan juga aktivitas dalam media sosial. Kemudian minggu ke-7 sampai ke-10 yaitu engagement, giveaway, dan monitoring partisipasi. Untuk minggu terakhir yaitu evaluasi dan penutupan kampanye. Dengan perencanaan yang matang ini, kami memastikan bahwa setiap tahap berjalan sesuai dengan target dan mendapatkan hasil yang maksimal. Kita masuk pada leading atau kepemimpinan, di mana terbagi menjadi dua bagian, yaitu tanggung jawab pemimpin kampanye, yaitu salah satunya memiliki visi yang jelas dan mengkomunikasikannya kepada tim. Dan seperti yang tampilan pada slide, terdapat beberapa tanggung jawab lainnya. Kemudian strategi manajemen kritis, yaitu salah satunya itu mengelola risiko dengan proaktif. Kemudian kita masuk pada controlling atau pengendalian, di mana pada controlling ini terdapat monitoring kampanye, yaitu analisis kinerja digital, ada pemantauan penjualan dan traffic situs, kemudian feedback dan konsumen, kemudian kinerja influencer, dan terakhir evaluasi pengembalian investasi. Sekarang mari kita lihat hasil dari kampanye Belanja Yuk Aktif. Nah, bisa kita lihat pada slide bahwa engagement itu memiliki 60% dan 20% sesuai dari target. Kemudian peningkatan penjualan yaitu 15% mencapai 75% dari target. Kemudian return on investment yaitu 40%, feedback positif 80%, 10% dan lebih baik dari target. Kemudian terakhir kinerja platform yaitu Instagram yang mencapai 110% dan TikTok hanya 60% dari target. Secara keseluruhan, kampanye ini mendapatkan hasil yang sangat baik, terutama dari segi engagement.
Seperti kampanye lainnya, Lazayuk Aktif memiliki beberapa kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman. Adapun kekuatannya yaitu pada brand recognition yang kuat dan juga pengalaman digital yang sangat baik. Adapun kelemahannya yaitu ketergantungan pada platform tertentu, potensi gangguan teknis dalam aplikasi. Adapun peluangnya yaitu tren belanja online yang sangat meningkat, kemudian teknologi seperti AR atau VR yang bisa untuk kami manfaatkan. Adapun ancamannya yaitu persaingan ketat di industri, perubahan logaritma di media sosial yang sangat mempengaruhi jangkauan. Dengan memahami faktor-faktor ini, kami bisa menyusun strategi yang lebih spesifik dan lebih efektif. Secara keseluruhan, kampanye Lazayuk Aktif telah berhasil membuat atau memperkuat hubungan dengan pelanggan dan meningkatkan brand engagement. Namun ada beberapa hal yang perlu kami tingkatkan. Yang pertama, meningkatkan strategi konversi penjualan agar lebih efektif. Yang kedua, memanfaatkan platform lainnya seperti TikTok dan YouTube Shorts untuk menjangkau lebih banyak audiens. Kemudian yang ketiga, mengembangkan fitur interaktif dalam aplikasi Lazayuk untuk meningkatkan keterlibatan pengguna. Kami yakin dengan perbaikan ini, kampanye yang akan mendatang akan lebih sukses dan memberikan dampak yang lebih besar. Baik, itu tadi pemaparan kampanye Lazayuk Aktif, di mana kampanye ini telah membangun komunitas yang lebih interaktif, hasilnya yang cukup baik, namun masih ada yang perlu kami tingkatkan. Ke depan strategi ini akan lebih difokuskan pada konversi penjualan. Terima kasih atas waktunya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.